Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna anak-anakku? Semoga kalian di rumah baik-baik saja. Nah, untuk pertemuan yang pertama ini kita akan membahas bab pertama, yaitu tentang lingkungan hidup dan pelestariannya. Oke, kita langsung saja ya. Yang pertama, pengertian lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk-makhluk hidup lainnya. Maksudnya di sini anak-anakku, lingkungan hidup, baik buruknya lingkungan hidup tergantung dari sikap manusia. Jika manusia dapat memanfaatkan lingkungan hidup dengan baik, dengan menjaganya, maka keberlangsungan lingkungan hidup akan menjadi lebih baik. Namun, jika manusia tidak dapat memanfaatkannya, maka kerusakan lingkungan hidup dan kehidupan makhluk hidup lainnya akan terancam. Jadi, anak-anakku, lingkungan hidup ini yang berperan penting adalah manusianya. Oke, lanjut ya. Yang kedua, unsur-unsur lingkungan hidup. Oke, A, unsur abiotik. Maksudnya anakku, komponen ini komponen yang berhubungan dengan benda mati seperti batu, pasir, bata, dan semua yang berhubungan dengan benda mati. Yang kedua, unsur biotik, yaitu sesuatu yang terdapat di sekitar kita yang berwujud makhluk hidup atau organisme. Contohnya manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan atau organisme-organisme lainnya. Oke, yang C di sini unsur sosial dan budaya, yaitu komponen yang berhubungan dengan cipta, rasa, dan karsa manusia seperti pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, dan adat istiadat. Oke, langsung ya. Yang ketiga, secara rinci arti penting atau manfaat lingkungan bagi kehidupan manusia, khususnya manusia anakku ya. Yang A di sini, lingkungan menyediakan berbagai kebutuhan bahan sandang, baik dari tumbuhan maupun hewan. B, lingkungan menyediakan berbagai kebutuhan vital seperti oksigen, nitrogen, air, dan lain-lain. C, lingkungan hidup menyediakan tempat tinggal sesuai kebutuhan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia. Itu manfaat lingkungan nak ya bagi manusia. D, lingkungan menyediakan berbagai kebutuhan bahan pangan berupa segala hasil bumi, baik dari hewan, tumbuhan, atau mineral dan atau barang tambang. E, manfaat selanjutnya yaitu lingkungan menyediakan bahan obat-obatan baik dari hewan atau tumbuhan. Ya, anak-anakku, itulah manfaat atau arti penting lingkungan bagi kehidupan manusia. Oke, yang keempat sini anak-anakku, bentuk-bentuk kerusakan lingkungan hidup dan faktor penyebabnya. Yang pertama yaitu kerusakan lingkungan lahan. Faktor penyebab adalah di sini penebangan hutan secara liar, baik untuk industri maupun untuk pembukaan lahan baru. Jika ini tidak diimbangi dengan pelestarian lingkungan, maka lingkungan akan semakin berkurang, khususnya untuk makhluk hidup lainnya. Lanjut, pemanfaatan lahan pertanian yang tidak menggunakan sistem rolling sehingga merusak unsur hara. Ya, di sini jika tidak ada sistem rolling, maka lahan yang digunakan
itu saja, maka dapat mengakibatkan kerusakan, khususnya di lahan pertanian. Oke, lanjut. Eksploitasi lahan untuk pembuangan sampah yang tidak terurai, semisal sampah plastik. Jika ini tidak ditanggulangi, maka kerusakan lingkungan akan lebih parah lagi. Nah, B. Kerusakan lingkungan air. Penyebab utama kerusakan ini yaitu sampah dan limbah dibuang tanpa pengolahan ke perairan. Contohnya, pabrik-pabrik limbah yang membuang sisa limbah-limbahnya ke air sungai. Itu sangat mempengaruhi kehidupan lingkungan, khususnya air. Jika tidak ada jalan keluarnya, maka kerusakan atau pencemaran air akan mengganggu kehidupan manusia. C. Kerusakan lingkungan udara. Penyebab utamanya yaitu lingkungan udara, pembangunan limbah, yaitu dari gas mesin, baik mesin industri maupun kendaraan bermotor, yang menyebabkan pencemaran udara yang parah. Nah, anak-anakku, untuk slide yang selanjutnya yaitu upaya penanggulangan dalam pembangunan berkelanjutan. Yang di sini pertama yaitu peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, yaitu tentang pengolahan lingkungan hidup, dan peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran danau atau perusakan laut. Kenapa ini ada dalam hukum? Karena ini akan membuat manusia tidak semau-maunya dalam memanfaatkan lahan. Artinya tetap berbadan hukum peraturannya. B. Yaitu dengan rehabilitasi lahan kritis dilakukan dengan cara pengelolaan dan pengolahan tanah, sistem irigasi, pola tanah, pemberatasan dan gulma, yaitu dan hama juga, pencemaran air dan sebagainya. C. Mencegah pencemaran air, melindungi tata air dengan cara rehabilitasi hutan lindung, pencegahan kerusakan hutan, perluasan hutan, mencegah erosi untuk daerah yang hujannya tinggi, dan juga pengawetan tanah. Baiklah anak-anakku, itulah pemaparan Ustazah pada bab ini. Jika ada hal-hal penting, kalian silahkan catat di buku catatan kalian. Nanti jika ada soal, kalian bisa melihat di slide ini. Semoga kalian di rumah dapat memahami pemaparan Ustazah melalui video ini. Jazakumullah khairan katsiran. Baik-baik di rumah, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.